kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah cuaca juga cerah ya. Kebetulan setelah beberapa hari kita mungkin beberapa kota lain juga. Dan selawat juga saya penyanyi kepada junjungan kita bersama Muhammad SAW. Nah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini pada pagi hari ini dalam agenda evaluasi kinerja penyedia. Mungkin kalau beberapa rekan-rekan penyedia yang sudah beberapa tahun bekerjasama dengan saya pribadi ya atau di Jinarui, sebenarnya kita setiap akhir tahun itu rutin mengadakan. Jadi kalau kemarin kita bikin kegiatan namanya pembinaan pelaku usaha. Jadi kita menganggap penyedia yang sudah bekerja sama dengan ini bukan lagi penyedia biasa, tapi sudah menjadi mitra strategis. Karena itu hubungan kerjasamanya nggak lagi dibatasi tahun anggaran atau kontrak. Gitu. Kita sudah berpikir secara jauh ke depan. Bagi penyedia-penyedia yang memang kinerjanya sudah baik, gitu ya, dan kualitas kerjanya baik, itu akan sangat kami jaga komunikasinya, karena bisa jadi di tahun anggaran mendatang, periode berikutnya itu kita butuh bantuan Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan barang jasa. Cuma karena tahun ini karena keterbatasan anggaran, Jinau tidak bisa menyelenggarakan secara gabungan ya seluruh PPK. Jadi sekedar info, di AHU ini PPK-nya ada 12. Saya cuma salah satunya. Jadi Bapak Ibu cuma, ya mungkin ada juga yang mengenal dengan PPK lain ya. Tapi kalau di Jinau itu, pagunya itu hampir 600 miliar total. Tapi itu bukan pengadaan semua. Ada yang gaji, ada yang dinas. Totalnya segitu. Kalau persisnya pengadaannya berapa saya kurang. Dengan besar pagu tersebut, kalau dihandle oleh satu BPK, nggak kebayang ya bebannya begitu besar. Dan itu dibagi menjadi 12%. Dan saya hanya salah satunya saja, sebagian kecil. Ya, di hadapan Bapak Ibu, baik yang di Zoom maupun yang hadir langsung di kegiatan itu, kita ada paparan singkat ya. Sebenarnya ini santai aja ya Bapak Ibu, kalau menikmati snack itu juga nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu tegang. Jadi biasanya kan kalau pada saat kontrak ya, saya nih yang diundang ngopi, saya yang diundang makan, pengennya sekarang gantian. Cuman juga tadinya konsepnya tuh pengennya nyantai ya, pengennya cozy gitu. Cuma dengan ruangan yang ini, ya udahlah ya, apa adanya kita pasrah dulu, nggak bisa berbuat banyak. Tadinya juga pengennya di bawah, biar lebih terbuka, terus dengan konsepnya pakai sofa, supaya jangan ada kesan formal dan ada kesan kaku. Karena sebenarnya kita cuma ngobrol-ngobrol aja sih, gitu. Cuma ngobrol-ngobrol dengan slide ya. Oke. Ya, ini sekilas tentang milestone saya pribadi sebagai PPK. Selama 1 tahun biasanya di awal tahun itu memang saya melakukan review identifikasi. Karena sejatinya kan saya bukan yang punya anggaran ya, bukan yang mengusulkan kebutuhan. Jadi di Januari itu saya lakukan identifikasi atau review terlebih dahulu sampai nanti ketemu, oh ternyata butuhnya pengadaan ini, oh ternyata user maunya pengadaan ini. Setelah itu baru setelah Januari itu pengadaan. Nah kalau di tahun ini yang dapat kesempatan pertama kemarin itu di PT Lokasi. Ya kemudian sudah fix kebutuhannya, sudah tidak ada diskusi panjang-panjang lagi, langsung klik di katalog barang.
Nah, sebenarnya setelah hasil identifikasi atau review itu ada beberapa yang kurang tepat. Nah, di Februari itu saya mengajukan revisi. Kan anggarannya yang ini bisa butuh video call, video call kurang ternyata. Baru diajukan di Februari, antara Januari Februari penyesuaian anggaran. Sehingga sebagian besar baru di bulan Maret sampai dengan November itu baru bisa dilaksanakan pengadaan. Sebenarnya di antara rentang Maret sampai November itu banyak revisi-revisi ya, pergeseran-pergeseran tapi tidak terlalu signifikan. Nah di akhir memang di akhir 8 dari pengadaan-pengadaan yang sudah dijalankan sejak Januari sampai November kita evaluasi. Baik, nanti Bapak Ibu bisa mengevaluasi saya juga sebenarnya. Tulusnya saat ini belum tersedia. Saat ini yang ada tulusnya sistem informasi kinerja penyedia. Nggak ada sistem informasi kinerja PPK gitu. Padahal PPK butuh dinilai loh. Kan PPK-nya lambat, PPK-nya di apa gitu ya. Pelat bayar gitu ya, atau apa sih biasanya. Macam-macam lah ya kan karakter PPK banyak. Kan PPK juga butuh dinilai kinerja, tapi kenapa yang ada hanya kinerja. Jadi bisa jadi masukan nanti ke depan. Dan sekaligus saya juga mempersiapkan pengadaan untuk tahun 2024. Di tahun 2024 saya bukan jadi PPK lagi karena PPK di kampung ini sifatnya penugasan setahun sekali. Nanti baru muncul SK-nya kan Januari sekarang tahun 2024. Tapi saya punya kewajiban untuk mempersiapkan penerus pengganti saya lah ya, misalkan saya digantikan. Ini loh nanti dari besar sudah ada rencana pada dengan itu nanti PPK yang berikutnya tidak lagi kerja lebih berat ya, bebannya tidak lebih besar karena sudah dikerjakan separuhnya lah saya di akhir tahun. Nah, maksud dan tujuan saya mengundang Bapak Ibu dalam kegiatan ini yang pertama memang setiap instansi pemerintah itu punya amanah dari peraturan KPP nomor 4 tahun 2021 tentang pembinaan usaha usaha untuk kegiatan baru. Terus saya juga butuh saran dan kritik ya, saran dan kritik dari media untuk kinerja PPK ini. Nanti saran dan kritik itu karena tulisnya memang belum ada khusus, Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk surat. Jadi secara resmi dari perusahaan yang sampaikan ke saya tembusan ke KPA. Tembusannya ke KPA di Vietnam. Jadi kalau ada yang kurang puas nggak apa-apa. Saya nggak baperan. Nggak masalah ya. Karena KPA pun butuh. Selama ini pengadaan AHU yang dihandle sama saya sama Pak Tio gimana ya supaya KPA pun dapat input ya ketika dia menugaskan PPK tahun berikutnya. Oh masih layak atau enggak gitu. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki apa? KPA jadi punya masukan. Terus saya juga ingin memberikan masukan perbaikan kinerja kepada teman-teman meskipun sebenarnya sudah ada juga yang disikap, tapi sikap kan parameternya terbatas, kualitas, waktu, respon, dan gitu ya. Nah ada mungkin parameter-parameter lain yang tidak terpakai. Atau saya lebih enak ngomong langsung biar lebih gimana ya, lebih akrab ya, kedekatan emosional gitu, jadi kalau dekat-dekat emosi. Ya. Dan terakhir yang menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan penyedia potensial. Ini bukan atas nama saya pribadi ya, tapi atas nama Dijinabu. Karena kalau menurut saya pribadi sebenarnya ini bukan fatwa ya, karena saya bukan fatwa di pengadaan gitu. Ngapain kita punya misalnya kebutuhan yang sama di tahun depan terus tender lagi gitu diulang di tahun ini udah tender atau harus cari-cari yang baru gitu ngapain gitu. Jadi lebih baik kan kalau memang kinerjanya baik, harganya wajar, akuntabel ya sudah. Nah itu makanya konsep di katalog itu memang sudah seperti itu. Ya konsep sistem informasi kinerja penyedia sudah mengarah seperti itu. Lama-lama tender akan ditinggalkan. Tendernya tetap ada, tapi untuk proyek-proyek tertentu yang memang butuh dilakukan.
Ya ini lingkup pembinaan praperusahaan jadi yang tercantum dalam peraturan KPP nomor 4 tahun 2021. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pernah mendapatkan informasinya ya. Saya hanya mengulang sedikit. Yang pertama ada peningkatan kapasitas. Jadi setiap instansi pemerintah ya, itu wajib ikut serta dalam peningkatan kapasitas perusahaan sesuai dengan kapasitasnya mereka. Kalau mungkin OSS ya di bidang perizinan investasi, ya, perizinan usaha dan lain-lain. Yang KPP di bidang kebijakan pengadaan. Nah kita ini apa ya? Mungkin kita jadi semacam akseleratornya mereka, KPP, OSS, dan mungkin lembaga-lembaga ini. Terus yang kedua ada dukungan. Dukungan itu maksudnya dukungan ke dunia usahanya ya, ke akses ke pengadaannya. Terus yang ketiga ada penilaian kinerja. Nah ini yang wajib dilakukan setelah selesai pelaksanaan pengadaan dan terekam di dalam sikap. Dan yang terakhir ya ini bentuk pembinaan yang terakhir. Sebenarnya bukan pembinaan, ini pembinaan. Enggak lah ya. Kalau pembinaan benar-benar kelar tuh nggak boleh. Itu benar-benar bukan. Kalau ini ada cerita biasanya ada jangka waktu tertentu ya. Dia tidak boleh diserta maksimal kalau nggak salah 2 tahun. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kewajiban ya, instansi pemerintah untuk ikut serta dalam pembinaan pelaku usaha yang tercantum dalam Permen 4 tahun 2021. Di penjelasannya, pembinaan pelaku usaha tidak hanya dilakukan oleh LKPP, namun juga perlu dilakukan oleh Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Nah ini penjelasan peningkatan kapasitas itu bentuknya apa? Ya, ada sosialisasi, fintech, pelatihan, pendampingan peningkatan kualitas barang jasa yang dihasilkan. Terus kalau di dukungan ya info pengusaha, peningkatan sistem, akses modal, inovasi. Kalau penilaian kinerja, ya ini parameter yang ada di sikap. Ada kesesuaian kualitas dan kuantitas yang meliputi 30%. Dan berikutnya ada penentuan biaya, ketepatan waktu, serta komunikasi dan juga respon. Ini sudah fix ya, saya nggak bisa ubah. Buatnya itu sudah sedemikian rupa. Dan terakhir yaitu daftar hitam. Ini kriteria yang dikenakan dalam hitam ada misalkan dibuatkan dokumen palsu, pola, yang pergi tanpa alasan ya, jadi bukan cuma Bang Toyib ya, pergi tanpa alasan. Jadi maksudnya mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Dan terakhir itu one prestasi. Nah kalau yang bentuk pembinaan saya pribadi lakukan, saya upayakan yang pertama yang ini ya, tingkat kapasitas kita ketemu di sini di evaluasi kinerja atau pada saat kemarin pelaksanaan pengadaan mungkin ada diskusi sharing-sharing yang sempat saya sampaikan ya. Sebenarnya bukan saya aja yang dapat pengetahuan baru, sebenarnya bukan saya aja yang memberikan pengetahuan baru dan informasi baru, tapi kadang saya juga dapat info baru, kompetensi baru dari Bapak Ibu sekalian. Terus kalau bentuk dukungan ya memberikan informasi tentang paket-paket pengadaan yang akan datang. Nah, ini kan sebagai privilege ya, Bapak Ibu telah bekerja sama dengan kami tahun ini dengan baik. Sudah, menurut saya sudah lazim, sudah sedianya. Tahu dong, apa sih paket-paket pengadaan aku yang akan datang, siapa tahu bisa berkontribusi gitu ya. Kemudian kalau penilaian idenya ya sudah dilakukan oleh sikap. Nah kalau daftar hitam, insya Allah enggak. Alhamdulillah tidak. Kalau ada ya Bapak Ibu nggak di sini. Oke. Nah untuk pembinaan, sekedar informasi di tahun anggaran 2023, pagu anggaran yang saya kelola pribadi itu 24 miliar ya. 24 miliar sekian. Itu terdiri dari 2 komponen atau 2 output, yaitu output peralatan 21,6 dan prasarana internal ini konsumsi ya, pagu bakar 2,7. Aslinya lebih banyak aslinya 2 kali lipat.
Tapi ternyata di tengah perjalanan ada kegiatan lain yang lebih prioritas dialihkan. Ya, saya bersyukur ya, jadi beban saya berkurang. Nah, ini hasil evaluasi saya dan pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, ada 12 atau 13 paket, saya lupa. Jadi saya nggak perlu sebut nama penyedianya ya, jadi yang merasa memang paketnya monggo ya, di sendiri. Pekerjaan Videotron Kanwil Jabar, ya ini hasil selain nanti penilaian yang ada di sikap, ya ini yang di luar sikap. Jadi survei persiapan pekerjaan itu perlu dilakukan lebih tinggi, karena kemarin itu sempat ternyata di tengah kontrak ada hal-hal yang tidak terdetek pada saat survei. Nah ini saya nggak kecewa, nggak maklum lah, karena memang kondisi ya jarak jauh juga saya bisa pantau. Saya juga nggak ngerti kerjaan kayak gimana gitu. Jadi tapi ini kan perlu disampaikan supaya teman-teman lebih meningkatkan kinerja. Gitu. Jadi nanti kalau kita kerjasama lagi untuk pekerjaan-pekerjaan semacam ini, pada saat survei teman-teman udah punya pelajaran dari proyek sebelumnya. Harus lebih lagi supaya nggak ada yang lewat. Kan kalau misalkan ada yang kelewat ternyata butuh tambahan biaya kan, kesian saya jadi gak enak. Kalau bisa ada itu ya syukur, tapi kalau enggak kan saya ya kan. Terus kalau lemari arsip bergerak, ini rollback, ini ya sudah bagus ya, tidak dipertanyakan karena kerjanya juga tidak terlalu kompleks ya, sederhana. Terus kalau akses Surabaya, nah ini mungkin saya maklum juga, mungkin handle paket ban, project ban. Jadi kadang komunikasi ke calon pembeli ini kurang clear. Itu yang harus ditingkatkan ketika ada calon pembeli mau beli gitu. Itu harus berpikir dari sudut pandang pembeli. Masa beli AC nggak sama outdoor gitu? Ya dong. Jadi tanya ke calon pembeli, Bapak, ini apakah mau beli AC sekaligus outdoor? Bapak jarak dari AC ke outdoor berapa meter? Nah itu harus kayak gitu sudut pandangnya. Bukan lagi jualan kayak jualan ya mobil syukur enggak ya udah jangan gitu. Kan kalau mau bangun koneksi yang bagus ya dan berkesinambungan bersama customer ya, harus berpikir dari mata pembeli gitu. Terus yang selanjutnya mesin absen. Nah sama ini ya dengan Videotron juga pada saat survei itu harus lebih teliti. Sebenarnya juga mirip-mirip juga sama assessment ketika kami info juga harus clear, harus berpikir dari sisi pembeli. Apa yang pembeli luput itu dalam mendetek, teman-teman yang bantu menentukan. Ya, selanjutnya ETS ini Electricity Treatment System, perangkat elektrikal ya. Nah, ini menurut saya ini bentuk salah satu barang yang di katalog ya, di katalog itu dokumen pendukung harganya perlu dihapus. Banyak sekali di katalog itu barang-barang yang sifatnya rakitan ya, atau satu set yang terdiri dari berbagai komponen itu jadi nggak ketahuan harga aslinya gitu kan. Nah itu menurut saya perlu diupload supaya ketahuan dalam satu set ini terdiri dari apa saja, untuk wujud transparansi teman-teman ya. Jadi katalog ini kan perlu didukung juga. Belum tentu KPP memang sudah menyediakan platform, tapi kita juga harus mendukung ya dengan transparansi. Terus untuk furniture Kuningan City, kursi Kuningan City, kemudian penyediaannya kalau furniture kayaknya belum ada. Ya ini ketepatan waktu ya. Ya kemarin mungkin ada beberapa pada saat proyek Kuningan City ini ada beberapa vendor kerja bareng di lokasi yang sama gitu ya. Memang agak kompleks dan agak ribet gitu ya. Tapi sebenarnya kalau komunikasinya kemarin jalan bagus gitu, saya rasa sih masalah waktu ini bisa kita hindari ya, keterlambatan bisa kita. Terus juga kalau kursi ini karena teman-teman mungkin akan mengalami handle project dari jarak jauh, dari
keluar lokasi atau domisili teman-teman penyedia. Nah, menurut saya ini resiko jarak harus dimitigasi. Kan teman-teman sudah memutuskan untuk mengikuti mini kompetisi kah, tender kah, berarti kan sudah harus tahu medannya yang di lokasi pekerjaan seperti apa. Itu harus dimitigasi. Nah, rolling door ini saran saya, ini kemarin itu saya belum menemukan rolling door ber-TKDN ya di katalog. Ini jadi produk yang lumayan potensial untuk ditayangkan di katalog, karena pasti bukan hanya di AU ya, bukan hanya di Jepang ini, mungkin di sektor-sektor lain butuh informasi produk rolling door ber-TKDN. Apalagi sekarang ada katalog konstruksi, katalog barang-barang konstruksi ya. Rolling door ini kan lebih masuk ke ini konstruksi ya, produk-produk konstruksi. Dia tidak bisa, pasti paketnya itu bersamaan dengan paket tertentu. Terus juga nih untuk paket video wall ya sama, pada saat survei harus lebih teliti ya. Mesin antrian, nah ini cukup membanggakan karena ini mesin antrian buatan lokal dalam negeri. Saya berharap ya, bukan minta, berharap kualitas produknya juga harus dijaga Pak, atau ditingkatkan. Terus juga apa namanya, layanan purna jualnya juga ya. Semoga ini salah satu produk yang bisa besar nanti ke depannya ya, yang jadi andalan produk dalam negeri. Kemudian video termonitor ya, ini juga ketepatan waktunya. Saya tahu ini masalah di lapangan. Ini kalau apa namanya, saya kalimatnya singkat gini, bukan malas nulis, enggak ya, karena konsultasi itu mewakili saja. Tapi sebenarnya saya tahu masalah di lapangannya sangat kompleks ya. Rantai pasok produk yang misalkan teman-teman yang di katalog, yang aplikatornya ternyata dari distributor, tapi yang berkontrak dengan PPK itu teman-teman penyedia katalog. Nah ini yang harus ke depannya menurut saya harus diantisipasi ya, karena yang saya lihat adalah kinerja teman-teman yang berkontrak dengan saya, bukan kinerjanya distributor. Distributor nggak berkontrak sama saya. Jadi kalau ada masalah di distributor, itu akan menjadi masalah teman-teman penyedia. Nah ini masalah kita bersama. Saya nggak menyalahkan siapapun, menyalahkan distributor, penyedia. Tapi ke depan memang perlu ada diskusi nih, gimana caranya distributor pun turut punya tanggung jawab yang sama gitu. Nah untuk perencanaan interior, nah ini integritasnya perlu lebih ditingkatkan. Nanti akan ada diskusi tentang integritas, ya akan kita bahas. Terus juga konsultan audit struktur ini paket terakhir. Ini paket kontraknya Bapak Ibu tanggal 2 Desember. Jadi last minute banget ya. Tapi ini belum selesai dan saya belum bisa evaluasi secara betul ya kinerjanya. Tapi pesan saya mungkin kepada perwakilan yang hadir ya, antisipasi. Ini kan belum tentu selesai nih, karena waktunya cuma 1 bulan. Belum tentu selesai, tapi Anda sudah menyanggupi. Kalau sudah menyanggupi, ya berarti resikonya sepenuhnya di tangan Anda ya. Kami berharap bisa selesai tepat. Ini info pengadaan berikutnya ya. Ini yang sangat ditunggu-tunggu. Teman-teman juga bisa akses di rencana umum pengadaan. Ya, biasanya yang sudah pernah akses itu sirup ya, sistem informasi rencana pengadaan itu banyak paket-paket kumham yang tentunya diambil. Nah, untuk KRO layanan sarana dan prasarana itu layanan yang saya kelola saat di tahun ini. Di tahun anggaran 2024 itu memang nilainya meningkat. Di layanan sarana internal ya berupa belanja modal peralatan dan mesin itu ada 13,8 miliar. Layanan prasarana internal itu ada 18,7 miliar. Nah ini jenis pengadaannya dari 2 output tadi ya, fasilitas dan
Bangunan dipecah lagi jadi 3. Fasilitas dipecah jadi 2, yaitu ada pengolah data dan komunikasi dan peralatan fasilitas perkantoran. Nah, ini yang sudah saya identifikasi ya berdasarkan anggaran yang saya terima. Itu kalau di pengolah data dan komunikasi kita punya rencana, AHU punya rencana untuk pengadaan LED interaktif panel. Karena nanti seperti Bapak lihat ini di layar di depan ini udah kita nggak pakai ya. Ini lebih pakai video wall atau LED panel dan laptop, karena nanti ke depan nanti Pak Rida nih dan tim yang bantu saya untuk interior akan menjadi open space ruangan kita, maka butuh laptop banyak. Sementara itu sekarang masih banyak yang pakai PC, kemungkinan besar PC-nya akan juga ya. Jadi itu di pengolah di peralatan fasilitas perkantoran, kita butuh nanti 2004 akan butuh furniture, alat fitness sebagai fasilitas buat pegawai, terus benda-benda seni. Nah ini untuk dekorasi saja sebenarnya, nilainya nggak terlalu besar tapi ada. Dan alat musik tradisionalnya juga sebenarnya untuk dekorasi. Terus di gedung dan bangunan itu masih ada lanjutan perencanaan untuk tahap tender dan tahap pengawasan berkala, karena di tahun ini kita tidak sempat melakukan tender pelaksanaan interior, otomatis tendernya digeser tahun depan dan pengawasan berkalanya pun di tahun depan. Tapi ini bukan tender ya, Bapak Ibu, lanjutannya ini penunjukan langsung ke penyedia yang sudah bekerja sama tahun ini. Nah, yang tender atau seleksi itu konsultan pengawas dan renovasi interior. Konsultan pengawas itu ya akan mengawasi pelaksanaan renovasi interior. Nah, untuk renovasi interior kemungkinan akan diintegrasikan dengan furniture. Jadi kami sudah pernah punya pengalaman tahun 2017 pengadaan renovasi gedung AHU ini. Dia itu terpisah. Kontraktor renovasinya sama kontraktor furniture bisa, karena emang renovasinya dia arsitek ME. Kalau sekarang renovasinya kan lebih ke interior. Menurut hemat kami, kontraktor interior ini bisa ngerjain furniture juga. Nah, itu kemungkinan besar dia bisa diintegrasikan. Tapi itu masih dalam tahap kajian ya sekarang. Nah, kalau dari lihat jenis pekerjaan ya, ini ya ada daftarnya. Kalau videotron memang belum ada anggarannya, tapi rencana ada. Terus lemari arsip bergerak yang mungkin nanti yang sejenis itu ya furniture lemari arsip di gedung AHU. Nah, di tahun 2024. Kalau saya sebut tahun 2024 berarti anggarannya sudah ada. Kalau akses lift belum ada lagi. Mesin absensi akan ada, tapi anggarannya belum ada. Karena kita punya pusat layanan itu bukan hanya di Kuningan City, ya, nanti akan buka cabang di beberapa kecamatan kabupaten. Jabodetabek sih rencananya untuk meningkatkan layanan aku ke masyarakat. ETS juga akan ada lagi ya, karena kemarin baru di satu lantai. Nah ini masih ada rencana untuk data center dan ini maksudnya lantai lain. Lantai-lantai lain. Jadi kalau data center kan sendiri panelnya, kalau untuk lantai itu yang support pak. Selain ini. Furniture, kursi ini yang sejenis ada juga nanti di pusat layanan di Jenahu lainnya. Rolling door juga pasti akan ada lagi, otomatis. Video wall, nah ini Pak, yang sejenis, yang padanan itu LED interactive panel. Jenis. Mesin antrian juga akan ada lagi. Videotron outdoor ada, tapi anggarannya belum ada. Ya. Videotron itu kan Bapak Ibu kalau lihat videotron AHU ya, pasti nggak kelihatan. Kalau Bapak Ibu naik LRT dari arah Cawang, itu pasti lihat videotron kami yang di luar, dan itu sudah 5 tahun ya, harus diganti menurut saya. Juga harus diperbesar karena visibilitasnya kurang. Padahal itu posisi yang strategis ya, kalau orang-orang advertising mungkin sudah wah bagus nih, pemerintah lagi murah gitu kan saya. Terus kalau konsultan perencana ya pasti lanjutannya ada tahap yang masuk berkala masih.
Nah, kalau untuk konsultan lainnya, ya ada konsultan pengawas renovasi interior, dan mungkin juga ada konsultan-konsultan lainnya, tapi anggarannya belum tersedia. Oke, sekarang kita masuk ke penilaian kinerja. Ya, mudah-mudahan tadi kalau Bapak Ibu kurang jelas, nanti Bapak Ibu bisa lihat di SIRUP, ya, Sistem Informasi Rencana Pengadaan. Itu semua rencana pengadaan instansi pemerintah di sana, silakan pantau. Atau pantengin juga LPC, pantengin katalog ya. Mudah-mudahan ada yang jadi paketnya Bapak Ibu. Nah, untuk nilai kinerja penyedia, ini sebenarnya sudah saya lakukan di sikap. Ya, ini tampilannya saja. Ini indikatornya, indikator kualitas dan kuantitas. Terus ada layanan dengan indikator komunikasi dan juga respon, waktu dan dengan indikator ketepatan, biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya. Nah, ini semuanya sudah saya lakukan bagi pekerjaan yang sudah selesai ya. Kalau yang selesai berarti belum. Dan semuanya alhamdulillah yang menurut saya relatif baik. Tidak ada yang jelek. Kalau jelek pasti nggak boleh. Dia nilai paling rendah itu cukup. Nggak mungkin ada nilai jelek di nilai kinerja ini. Nah, kedepannya sikap ini akan menjadi apa? Menjadi pertimbangan setiap PPK, setiap satuan kerja ketika memilih penyedia. Jadi nggak lagi yang tadi saya bilang ngapain yang berulang-ulang. Kalau ada penyedia yang kinerja bagus ya udah pilih aja berdasarkan kinerja setahun, kinerja proyek sebelumnya kan lebih enak. Nggak makan waktu. Konsep katalog pun sudah mengarah ke sana. Ya, tapi menurut saya pribadi ada parameter yang belum terekam di sikap ini dan memang sulit direkam, sulit dinilai, sulit diidentifikasi atau gimana, apapun bahasanya lah. Dan menurut saya emang ini hal yang mungkin bagi sebagian orang tabu. Nah, sebagai bentuk apa ya, apresiasi saya terhadap kinerja Bapak Ibu, ya kalau yang sudah ada di sikap ya tetap saya nilai, cuma saya mau memberikan sebuah sudut pandang baru, point of view baru tentang parameter yang belum ada di sikap, tapi perlu kita bahas bareng-bareng. Bagi sebagian orang mungkin tadi tentang hal ini tabu, tapi kalau saya nggak boleh bilang hal ini, karena menurut saya ini adalah masalah kita bersama. Ya, yaitu parameter anti korupsi. Nggak ada ya. Oke, kualitasnya bagus, kuantitasnya bagus, layanannya bagus, waktunya bagus, biayanya bagus, pengendalian biayanya bagus. Tapi ada korupsinya, Pak. Kan enggak. Ya, maka itu di sini sebenarnya agenda utamanya saya mau nyampein ini. Ya, mohon maaf kalau dibungkus dengan bahasa evaluasi kinerja. Soalnya saya khawatir, sebenarnya punya kekhawatiran Bapak Ibu nggak mau datang. Tapi enggak ya, alhamdulillah Bapak Ibu dengan segenap dengan semangat dan antusias bisa hadir. Ya. Jadi sebenarnya agenda utamanya adalah saya menyampaikan pesan ini. Semangatnya sederhana, motivasinya sederhana. Saya takut kalau nggak saya sampaikan, nanti saya ditanya. Kamu punya ilmu, kamu punya pengetahuan tentang itu, oh nggak bisa dulu. Saya bukan merasa lebih tahu, lebih suci gitu enggak. Saya tahu Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman, bahkan lebih. Kalau saya baru kemarin lah ya, Bapak Ibu lebih lama ya kerja sama. Tapi tolong jangan lihat berapa lama saya berdiri atau bekerja sama. Bisa jadi karena pengetahuan yang kita dapatkan itu bisa kita dapat dari anak kecil ya, atau dari anak-anak kita sendiri, orang-orang baru ketemu, orang yang pendidikan lebih. Saya tidak merasa lebih pintar atau lebih apapun, saya hanya menggugurkan kewajiban saya. Tujuan pengadaan salah satunya itu value for money. Kalau Bapak Ibu baca di Perpres nggak ada value for money, nggak ada. Tapi bahasanya pakai ketepatan waktu, ketepatan mutu. Nah itu sebenarnya value for money.
Jadi nilai yang dikeluarkan, nilai yang dibelanjakan oleh pemerintah harus ada value-nya. Dan value-nya harus sesuai dengan nilai yang dibelanjakan. Kalau nilai paketnya proyeknya 1 miliar, value-nya pun harus 1 miliar. Harus ada multiplier effect-nya dari 1 miliar itu. Kalau sebagian dari nilai 1 miliar itu dikorupsi, value-nya nggak nyampe 1 miliar itu maksudnya. Maka itu tujuan ini harus tercapai. Nah, saya cuma mau meng-highlight dua modus. Ini ada Pak Marul, ini guru saya juga. Ya, Pak. Jadi Pak, jadi nanti boleh diskusi Pak nomor-nomornya. Ada dua delik atau dua modus yang menurut saya ini paling dilazimkan menurut saya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan berarti tidak pernah melakukan ini. Saya di pengadilan sejak tahun 2009 dan sampai sekarang 2023 sudah banyak naik turun ya hidup di pengadaan gitu. Dan pastinya sudah mengalami, menjalani menjadi pelaku juga. Saya cuma mau ngasih sudut pandang berbeda tadi ya, bahwa kita harus sama-sama sepakat bahwa ini masalah kita. Saya cuma meng-highlight dua modus ya. Belum nanti modus lain, dan kalau itu nanti kepanjangan Pak. Nanti bisa siaran kita 3 hari gitu. Kalau di sini nggak nyampe Pak. Kita highlight dua ini. Jadi diskusinya singkat saja. Nah, kita harus sepakat apapun bentuknya, korupsi ini adalah masalah kita bersama. Saya tidak sedang dalam rangka melarang Bapak Ibu menyetir atau berusaha mengubah sudut pandang, mengubah cara berpikir, mengubah budaya Bapak Ibu juga. Saya juga memberikan sudut pandang yang berbeda atas apa yang saya ketahui, atas apa yang sudah saya jalani juga sendiri. Barangkali yang akan saya sampaikan ini bisa menjadi solusi buat Bapak Ibu. Karena saya juga berharap Bapak Ibu bisa kerjasama bersama saya. Bukan berarti saya mau udahan, enggak ya. Atau saya berharap, atau nanti Bapak Ibu bakal usahanya bakal terkendala, enggak. Saya enggak ada bayangan seperti itu. Saya justru mencoba kita tawarkan solusi, coba saya tawarkan itu, barangkali bisa diterapkan. Ya. Kita harus sepakat korupsi adalah masalah kita bersama. Sehingga kita perlu menyamakan sudut pandang agar bisa merancang solusi. Dan insya Allah solusi itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi korupsi bukan masalahnya KPK doang, bukan masalahnya kejaksaan doang, bukan masalahnya kepolisian doang, masalah kita juga. Bahkan masalah orang yang melakukan juga. Orang yang melakukan itu hanya tidak sadar bahwa dia sedang bermasalah gitu. Ya. Saya coba mau membahas permasalahan ini dari sebabnya dulu. Ini berdasarkan pengalaman Pak. Saya coba berpikir dari sudut pandang saya sebagai penerima dan pemberi. Pemberi ya teman-teman saya juga. Alhamdulillah di sini nggak ada. Ya relatif di sini ini teman-teman baru. Penyedia lama ternyata di tahun 2023 tidak bekerja sama. Ya dari sisi pemberi, ya pemberi artinya berarti penyedia. Itu sebabnya, akarnya sebenarnya yang pertama adalah tanah bumi. Dan ini memang definisi gratifikasi yang dirilis oleh KPK, tanam budi. Tapi ada juga yang sebenarnya cuma terima kasih. Dia nggak ada niat tanam budi. Udah Pak, ini terima kasih aja, gitu. Niatnya baik. Masya Allah, ini orang baik banget. Ada saya sering ketemu orang kayak gini. Dan mungkin salah satunya adalah di Bapak. Tapi ada juga yang karena kasihan. Kasihan ini karena dia tahu kita kali ya, tahu teman-teman yang ada di AHU, latar belakang keuangannya gimana, ya kan? Besaran gaji entertainmentnya gimana, berapa gitu ya. Kasihan. Ada juga yang kayak gitu Pak. Nah, kan kalau sebabnya beda, pendekatan penyelesaian masalahnya nggak bisa sama. Ya nggak? Nah ini yang coba nanti akan saya tawarkan solusinya. Terus dari sisi penerima, dari sisi saya lah yang mewakili. Itu sebenarnya ada yang emang melazat Pak. Emang susah kondisinya, mau gimana lagi kalau nggak terima. Susu Anda nggak beli gitu ya kan, pokok Anda nggak beli dan lain-lain. Tapi ada juga yang gaya hidupnya memang mewah.
Ya, dia mampu. Dia tanpa menerima bisa hidup loh, tapi karena gaya hidup mewah berlebihan, ya gratifikasi itu jadi sarana dia untuk di gaya hidup. Tapi ada juga yang memang sebenarnya cuma numpang lewat, Pak. Jadi dia terima itu buat nyetor ke yang lain ya, karena ada intimidasi, karena ada intervensi, karena ada paksaan dan lain-lain. Nah, yang saya tawarkan adalah oke lah, gratifikasinya tetap ada, Pak. Gratifikasinya tetap ada, mungkin nggak akan hilang. Tapi kita ubah, kita modif. Nah, dari sisi penerima, ya, yang melarat, ini sebenarnya bisa diganti. Ya. Melarat itu kan berarti kan sumber keuangannya, sumber pemasukannya kurang. Ini sebenarnya bukan PR-nya Bapak Ibu ya, tapi PR-nya organisasi yang menaungi si penerima ini. Misalkan AHO. Coba lah buat pelatihan wirausaha, ada teman-teman dari AHO juga. Dan coba sampaikan ke bagian kepegawaian usulkan ya. Pelatihan wirausaha supaya dapat side income. Terus dikasih juga akses modal, jangan pelatihan usaha tapi akses modal dan teknologi nggak dikasih, cuma jadi ilmu tapi nggak diamalkan. Terus bisa juga dengan fasilitas, contohnya jalan fasilitas rumah dinas supaya dia nggak repot kontrak, supaya dia nggak repot KPR karena DP-nya mah. Atau dikasih antar jemput Pak supaya hemat bensin dan lain-lain. Nah pemerintah harusnya sudah berpikir dengan cara seperti ini. Terus untuk pendidikan, bisa pendidikan anaknya atau pendidikan dia sendiri, kasih Pak anggaran AHU 600 miliar Pak. Ya. Itu kalau buat beasiswa satu kabupaten bisa kali ya. Kan ya jangan semua lah, mungkin 10%-nya aja. Itu kan juga sangat membantu pendidikan di Indonesia. Terus juga yang tidak kalah potensial sebenarnya kita punya koperasi ini di AHU, ya teman-teman AHU. Coba lah, ini koperasinya dioptimalisasi mungkin jangan cuma jadi simpan pinjam. Udah mana riba, simpan pinjam ya. Kan jadi SHU juga apa sisa hasil usaha juga tidak maksimal. Jadi sebenarnya banyak ya kalau dari sisi teman-teman yang karena kondisi perekonomian pendekatannya yang saya usulkan juga seperti itu. Terus kalau dari penerima yang memang latar belakangnya karena gaya hidup. Nah ini tidak lain jalannya adalah ya harus diberikan pemahaman implementasi nilai kemanusiaan, solidaritas supaya gaya hidupnya berubah. Jangan melihatnya ke atas terus lihatlah saudara-saudara kita yang kurang mampu, gitu kan. Terus Yahoo ini bisa bikin program bantu teman. Jadi kalau mau bantu jangan yang jauh-jauh. Ya sekali mau bantu Palestina boleh ya. Tapi di teman sendiri ada loh yang laporan gitu ya. Ya ada juga yang korban perang, tapi perangnya bukan perang sama Israel. Ada juga sesekali bantulah teman terdekat. Terus juga itu ada ini kebiasaan banyak PNS ini Pak. Kuranginlah rapat-rapat di hotel. Rapatnya kayak gini aja, cuman settingan ruangannya diubah jadi kayak hotel gitu kan, atau jadi kayak kafe. Jadi nggak jemu. Kan kalau rapat di hotel, saya pernah punya program juga. Kalau rapat di kantor kan ada konsumsi rapat ya, Pak. Terus saya beli dari teman sendiri. Jadi teman-teman yang punya usaha kue, punya usaha restoran atau rumah makan itu kita beli. Jadi dia dapat side income. Kalau di hotel belinya kemana? Kan ya oke lah, kita juga perlu mendukung industri perhotelan, tapi rezeki industri perhotelan bukan dari kita sebetulnya, dari pariwisata juga. Terus juga kurangin lah perjanjian nggak penting. Nah, rapat dan perjanjian nggak penting ini sebenarnya membentuk mental yang mewah itu, gaya hidup mewah. Saya Pak dulu di Boro-Boro ya baru masuk PNS nggak pernah hotel, nah belum pernah ya ampun. Ya, pesawat yang belum pernah, tapi setelah jadi PNS, alhamdulillah punya kesempatan dikunjungi ke berbagai daerah. Tapi lama-lama gaya hidup saya jadi berubah gitu. Gaya hidup saya jadi kalau nggak di hotel tuh kayaknya nggak keren gitu. Kan jadi bahaya kok Pak. Kalau mental kita berubah kayak PNS yang mohon maaf bukan Bapak Ibu ya. Ini kalau PNS lama-lama jadi kayak gitu kan bahaya. Makanya itu yang harus dipikirkan ya Pak.
AHU. Nah yang terakhir yang menerima gratifikasi karena memang dia setoran. Nah ini saya nggak tahu itu useless atau enggak ya ngomong di sini, tapi paling tidak saya menyatakan sikap, paling tidak dengan kemampuan saya sekarang, saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu. Ya memang AHU atau instansi-instansi pemerintah lainnya, AHU, saya juga harus melakukan seleksi ketika seleksi pimpinan itu bisa diseleksi ya, fit and proper test. Parameter integritasnya harus jelas. Mohon maaf Bapak Ibu, Ketua KPK aja karena kasus KPK itu kemarin seleksinya bagaimana ya? Ya kan bingung kita juga jadinya kan? Ya, makanya seleksinya harus ketat. Bukan tidak mungkin sebenarnya kan namanya usaha. Bukan tidak mungkin kalau kita sudah duduk di kursi dia tuh, kursinya Pak Firly itu punya peluang yang terjeblos dalam kasus yang sama. Bukan tidak mungkin, tapi kan upayanya, usahanya sudah sini. Terus bagi yang terkendala sama setoran-setoran ini harus ada sistem pengaduan yang independen. Nah, ini sistem pengaduannya Bapak Ibu, maaf, saya harus jelaskan di AHU ini di Kumham ini, sorry bukan di AHU ya, sistem pengaduan karena harus satu kementerian. Itu saya pribadi nggak bisa bilang independen. Jadi nggak ada jaminan buat kami yang merasa terintimidasi itu mengadu ke orang yang tepat ya. Terus ada efek dari pengaduan gitu ya. Dan terakhir, ini bagi yang memang merasa harus setoran, harus dikuatkan mentalnya. Jangan takut, Pak. Ini untuk teman-teman di AHU ya. Jangan takut dizolimi sama orang yang macam-macam. Kalau nggak setor, dipindahin ke Papua. Kalau nggak setor, dipindahin ke IKN gitu, jangan takut. Bahkan yang memberikan jabatan dia di sini, siapapun itu bukan kemampuan manusia atau semua kan enggak. Nah dari sisi pemberi, nah ini untuk saya usul ya ke Bapak Ibu, bukan ngajarin, bukan sok paling paham paling ngerti. Ini usul dari sudut pandang saya setelah 10 tahunan ada di pengembangan. Ayo kalau memang gratifikasinya nggak bisa hilang, jangan hilangkan memang, tapi diubah aja, dimodif. Kalau yang maksudnya tanam budi, boleh Pak, Bu, saya sendiri PPK butuh itu ya, butuh tanam budi dari Bapak Ibu, tapi tanam budinya dalam bentuk pertama buat owner terkesan karena kualitas layanan dan attitude Anda. Di antara Bapak Ibu ini ada penyedia yang sudah bekerja sama dengan saya mungkin dari tahun 2021 ya, saya jadi PPK dari tahun 2021. Saya mohon maaf, saya nggak pernah terima dari mereka dalam bentuk apapun. Pernah sih mungkin makanan gitu, tapi kita makan bareng-bareng gitu. Tapi saya maunya sama dia. Dia nggak tanam budi ke saya dalam bentuk uang, fasilitas, hadiah atau apapun. Karena saya pilih dia, saya maunya dia lagi karena saya terkesan sama kualitas barangnya, layanan tunai jualnya, attitude-nya. Jadi nonsense ya, omong kosong kalau ada yang bilang kalau saya nggak tanam budi dalam bentuk uang, ya, kalau saya nggak tanam budi dalam bentuk uang nanti saya nggak dipilih lagi. Nggak ada nih, buktinya ada. Meskipun 1% ya, tapi itu patut disebarluaskan supaya menyebarkan ini mudah-mudahan ini. Terus juga bangun komunikasi ya, setelah kerjasama tahun ini tidak komunikasi lah. Saya juga pasti kalau saya punya informasi tertentu pasti saya infoin, dan beberapa teman-teman yang di sini juga sudah merasakan itu insya Allah ya. Ada yang sudah kerjasama dari 2014 ya sama saya, baru kerjasama lagi tahun ini. Karena saya tahu, oh dulu saya pernah kerjasama. Waktu itu saya masih pejabat pengadaan. Saya pernah kerjasama sama beliau, dia etiknya baik, layanannya baik, dan kualitas hasil kerjanya baik, tanggung jawabnya bagus. Apa salahnya saya toh tidak melanggar aturan? Ya kalau katalog kan tidak melanggar aturan untuk negosiasi lagi. Kalau langsung tidak melanggar aturan kalau dia lagi. Kalau tender ya monggo harus ikut tender.
Tapi paling tidak saya informasikan, Pak, saya ada kerjaan ini. Tapi Bapak dependen ya. Saya sering kayak gitu. Pak, nanti ada ini dependen Pak. Saya yakin Bapak bisa. Saya kasih clue-nya. Padahal clue-nya itu sama aja yang ada di dokumen spek juga. Cuman bedanya kalau dia baca mungkin pegel, ya kalau saya dengerin saya ngomong mungkin lebih jelas. Beda feel-nya aja. Nah, untuk rekan-rekan pemberi yang dengan maksud terima kasih, nah coba deh refresh. Refresh larangan korupsi. Anda boleh berterima kasih, tapi jangan sampai Anda melanggar aturan. Ya. Boleh aturan dunia, aturan undang-undang tipikor, atau aturan agama. Agama apapun, coba disebut. Pasti lah. Terus, beri testimoni yang positif terhadap kinerja PPK, Pokmil, PP, atau ONER. Nah, tadi yang saya minta Bapak Ibu, kalau mau terima kasih ya, ini bukan maksa Bapak Ibu untuk berikan penilaian kinerja yang positif buat saya ya. Silakan Bapak Ibu independen, nilai kinerja saya apa adanya, nanti akan ada surat dari saya. Beri testimoni yang positif, dengan itu atasan saya akan melihat saya sangat capable. Baterai saya. Atasan saya akan melihat saya berkompeten, berkapasitas, dan punya kualitas yang baik dalam bekerja. Dan otomatis saya akan diberikan kepercayaan lagi. Tapi kalau kayak gitu boleh ya? Otomatis rezeki saya nambah lagi dong, ya kan? Ya, tahun depan ditunjuk lagi. Ya, jadi berikan tanda terima kasih saya dengan cara seperti ini. Atau berikan tanda terima kasih kepada para PPK yang bekerja sama baru itu. Semoga insya Allah rezeki dia lancar. Terus yang terakhir karena kasihan, nah ini sebenarnya gimana ya? Karena saya juga turut merasakan nih manfaatnya nih. Ya, coba gini, sudut pandangnya digeser dikit. Kalau emang karena kondisi keuangan, ya, coba Bapak Ibu lihat banyak saudara-saudara kita di Indonesia, mungkin di belahan Indonesia lain, yang juga kondisinya cukup memprihatinkan. Ya, mungkin mereka lebih prioritas untuk dibantu, lebih patut dikasihani ketimbang diri saya. Dan rezeki saya bukan Anda yang ngatur. Anda nggak ngasih saya pun, Tuhan pasti ngasih saya dari jalan yang lain. Ya, jadi jangan saya berpesan kepada Bapak Ibu, saya lagi bukan menggurui, jangan bertindak sebagai Tuhan. Dengan niat Ibu, dengan niat Bapak Ibu, tadi tanam budi sudah, terima kasih sudah, itu sudah bagus. Dengan niat ingin membantu saya sudah bagus, tapi jangan dilakukan. Berikan bantuan itu kepada teman-teman yang lebih membutuhkan, atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, terakhir Bapak Ibu di ubah kebiasaan gratifikasi ini. Ada gratifikasi yang satu-satunya gratifikasi yang dibolehkan di bumi manapun, namanya doa. Ya, jadi gratifikasi bentuknya macam-macam, bukan uang, bukan barang aja, fasilitas, janji, diskon, rabat, apalagi banyak di undang-undang tipikor. Tapi yang nggak disebut doa. Jadi kalau doa Bapak Ibu, coba saya didoain banyak orang, mungkin insya Allah dijabah, didengar sama Tuhan, kemudian dikabulkan. Dan saya pun pasti mendoakan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Ya, ini kalau nepotisme sebenarnya tidak jauh berbeda. Ya, ini pengamatan saya selama sejak 2009. Dari sisi owner sebenarnya tidak semua nepotismenya buruk. Enggak. Saya sampai sekarang pun masih melakukan, tapi melakukan karena kualitas. Saya meminta si A untuk jadi penyedia saya lagi, ya karena kualitasnya bagus. Tapi ada juga
Dia melakukan itu ya karena mengharap cashback gitu. Tapi ada juga yang melakukan itu sebenarnya karena intervensi dari pihak eksternal, pihak lain. Jadi sebenarnya dia nggak tahu, dia cuma terima pesan. Nah kalau dari sisi penyedia, ya ini banyak macam-macam. Yang saya amati ya karena ada agenda politik. Ya ini kalau yang pakai paketnya sudah sangat besar-besar ya, jadi sudah yang agenda politik tentang entitas politik mana, gitu ya. Jadi mau tidak mau ya sudah harus mengandalkan nepotisme supaya melancarkan agenda politik tersebut. Ada juga yang karena butuh kepastian. Ya saya usaha kalau nggak pakai mengharap dari bagian nepotisme gitu. Kepastian saya gimana? Langsung usaha saya kan ada yang mungkin berpikir seperti itu. Tapi ada juga yang karena ya loyalitas. Nah ini banyak sekali ya. Teman-teman saya, baik yang hadir saat ini atau yang tidak, itu yang karena dimintain tolong ya karena loyalitas. Belum tentu mikir dibayar Pak. Ada yang sampai kayak gitu, udah gampang Pak. Ini saya bantu aja dulu sampai kayak gitu. Kan jadi apa ya? Eh, Batasan antara benar dan salahnya sangat rumit deh di sini. Tapi coba ayo kita ubah. Ya mungkin Bapak Ibu mengalami tapi bisa jadi enggak. Kalau mungkin misalkan tidak ya alhamdulillah. Tapi kalau suatu saat mengalami mungkin eh, usulan saya bisa dipertimbangkan. Nah dari sisi owner kalau mengharap kualitas yang baik karena sudah pernah bekerja sama, sudah punya pengalaman yang baik dan kepercayaan yang trustnya sudah terbentuk gitu. Dia nggak mau pindah ke lain hati gitu, ya, ke lain penyedia. Maka ada jalan keluarnya sebenarnya, yaitu dokumen perencanaan dan persiapannya harus dibuat sedetail mungkin. Jadi kalau saya boleh kasih istilah singkat ya kuncian sih sebenarnya. Supaya paham orang yang udah pernah bekerja sama sama Bapak Ibu. Ya saya sudah pernah bekerja sama dengan si A, gaya saya kayak gini kalau pengadaan. Kalau saya bikin lagi dokumen dengan format yang sama, ya penyajian yang sama, yang paham kemungkinan besar adalah si A lagi. Karena yang menang dulu si A. Yang menang tendernya dia menang si A. Bisa jadi nanti yang ternyata menangnya si A lagi bisa. Tapi bisa jadi ya mungkin ada kompetitor baru. Tapi kan kita berharap supaya si A itu bisa dapat privilege dari proyek kita. Iya, silakan. Nah, kalaupun yang menang ternyata orang lain, harapannya adalah kualitasnya sama. Karena tujuannya adalah mendapat penyedia dengan kualitas yang sama. Bukan penyedia yang sama, tapi penyedia dengan kualitas yang sama. Terus pada saat penyusunan dokumen perjalanan persiapan harus lakukan analisis pasar. Ini teman-teman di Jenahu ya khususnya ya. Kalau teman-teman penyedia ini bukan ranahnya nih. Harus lakukan analisis pasar. Kalau ternyata penyedia yang sanggup cuma si A, ngapain di tender? Ya udah A aja. Ya, jadi itu harus dilakukan. Terus juga direview Pak, Bu. Review hasil pemilihan tender seleksi itu direview bisa jadi karena pokja kita harus saya sampaikan yang kepada Bapak Ibu penyedia juga. Pokja pemilihan kita kualitasnya itu tidak seragam, tidak sama. Jadi para PPK nanti kalau Bapak Ibu nanti ikut tender dimanapun, ya ada tahapan namanya review hasil pemilihan. PPK itu berhak mereview hasil pemilihan yang dilakukan oleh Pokja atau oleh Pokja. Bisa jadi Pokja salah menilai, bisa jadi Pokja salah mengevaluasi, bisa jadi Pokja tidak merekomendasikan penyedia yang dengan kualitas yang kita harapkan. Nah, itu harus dilakukan. Ya. Selanjutnya jika owner mengharap cashback, ini udah jelas nggak boleh. Sebaiknya lihat tips tadi ubah kebiasaan gratifikasi. Entah dia mengharap cashback karena setoran, atau karena gaya hidup mewah, atau karena melarang. Ya, silakan lihat tips yang tadi. Ya, Mbak Dina lihat ya. Mbak Dina nggak pernah pakai. Terus ada juga yang karena intervensi ya. Ini juga sama. Lihat tips ubah kebiasaan gratifikasi yang karena setoran. Karena biasanya yang diintervensi untuk melakukan nepotisme itu juga dipaksa untuk memberikan setoran. Ya, ini dari sisi penyediaan.
Kalau memang nepotismenya nggak bisa hilang, kita modif aja. Yang pertama, kalau memang dia dari agenda politik, saya coba, saya yakin teman-teman di sini nggak ada. Ya ini udah paketnya paket BTS nih kalau ini, pakai 3DP ya kita mah ya Pak yang ini aja Pak ya, bahan Regina ya Pak. Ya. Tapi kalau nanti Bapak ada kesempatan masuk ke agenda itu, nah harus siap kami. Jangan pernah percaya Pak sama koalisi. Ya Bapak lihat sendiri kan, Pak Jokowi mau Bu Megawati sekarang kayak gimana? Dulu kan abu anak emas banget itu. Ya, tapi kita nggak tahu kan ya misalnya jadi drama nih drama. Jadi ya, dulu gimana Mas Gibran didukung oleh PDIP, sekarang gimana sudut pandang mereka, cara pandang mereka. Nah ini jangan pernah percaya Pak. Maksudnya bukan percaya boleh, tapi jangan terlalu. Bapak harus punya pendirian, Bapak Ibu harus punya antisipasi ya. Kalau nanti ternyata kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada entitas politik tersebut ternyata demikian, itu hati-hati. Terus sebaiknya koalisi ini dibangun, kalau memang ada koalisi itu harus ada kesamaan visi, bukan nafsu. Bukan nafsu ingin dapat kekayaan, bukan nafsu ingin dapat kekuasaan. Ya karena ingin mensejahterakan Indonesia mungkin gitu ya, itu kan visi yang sulit. Terus juga kalau nepotismenya nggak bisa hilang, kalau butuh kepastian, coba lihat, silakan lihat tips ubah kebiasaan gratifikasi tadi untuk dari sisi publik. Ya, gimana supaya Bapak Ibu langgeng nih kerjasama sama saya, gitu kan? Kayak gimana komunikasinya harus lebih intens Pak, yang cuma pasar proyek doang Pak, kita silaturahmi aja. Ya. Ketemuan di mana gitu ngobrol-ngobrol ya, sharing. Saya pun juga insya Allah selama ini ya pasti selalu sharing kalau ada info-info terbaru. Pak ini ada proyek ini, Pak ini ada aturan terbaru ini, Pak ini ada aplikasi baru nih, gitu kan? Siapa tahu, Bapak belum tahu. Terus juga kalau yang karena memang loyalitas, nah ini dicoba deh. Jangan karena loyalitas Bapak Ibu jadi melanggar aturan. Loyalitas boleh tapi tetap sesuai aturan. Ya kalau loyalitas ternyata diminta jadi penyedia untuk paket pengadaan langsung ya nggak apa-apa, kan pengadaan langsung nggak perlu ditender. Kalau karena lewat e-katalog ya nggak apa-apa dong, kan boleh nego, nggak harus pilih kompetisi ya sama. Sementara ini aturannya seperti itu ya, siapa tahu kan berubah nih. Ternyata harus pilih kompetisi repot ya. Tapi gitu ya, jadi harus dicek aturannya seperti apa. Loyalitas boleh, tapi jangan sampai melanggar aturan. Terus juga update aturan-aturan pengadaan terbaru. Saya pun dari sisi BPK, dari sisi owner, dari sisi user akan berusaha coba share aturan terbaru, atau boleh kalau Bapak Ibu yang tahu duluan boleh di share Pak. Karena siapa tahu saya juga kan miss ya, terlambat atau lambat lebih tahu. Nah itu aja sebenarnya yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud menghakimi Bapak Ibu sekalian atau apa, enggak. Niat saya mengundang Bapak Ibu sekalian di sini, pertama ya tadi untuk kita sama-sama evaluasi kinerja. Kalau saya mengevaluasi kinerja perpustakaan di forum ini, Bapak Ibu nanti ya akan ada surat dari saya minta Bapak Ibu menilai. Silahkan menilai dengan independen, bebas, dan ditembuskan ke KPA. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata punya penilaian buruk ke saya, jangan khawatir nggak nyampe ke KPA, karena suratnya akan pasti nyampe kan ditembuskan. Ya, buat surat kedua itu. Kalau misalkan biar lebih resmi, nanti suratnya jangan dikirim ke WA saya, atau dikirim ke WA saya juga apa-apa, kirim juga ke akun lewat customer service. Nanti ada infonya di surat ya. Nanti nyampe ke KPA. Dan harapannya dengan penilaian kinerja Bapak Ibu dari sisi Dirjen AHU pun, dari sisi KPA BPK bisa berbenah kalau ada. Kalau yang ini baik mungkin bisa ditularkan ke yang lain. Kalau yang ini buruk mungkin bisa jadi pelajaran buat yang lain. Itu Pak. Nah,
Saya persilakan kalau Bapak Ibu ada diskusi yang mau dimulai atau tanggapan, saran, masukan. Eh, kalau masukan dan saran mungkin sungkan disampaikan dulu, nanti bisa lewat surat juga. Silakan Bapak Ibu. Baik yang di Zoom ataupun yang hadir langsung di ruangan Bapak. Atau boleh saya absen. Kalau saya absen nanti harus ngomong semua. Ya, yang kayak gitu. Mbak Dila gimana kabar? Sehat, Mbak? Mbak Dila ini luar biasa. Saya nggak perlu sebut PT-nya ya, tapi dia luar biasa. Kita kerjasama dari 2021 ya, Mbak? Iya, 2021 ya? Tahun pertama. Kinerja bagus, dipertahankan, Mbak Dila. Semoga dengan perusahaannya bisa semakin apa ya, semakin maju ya, usahanya semakin meningkat. Mbak Rida ini juga luar biasa. Kita emang kalau hubungan yang dekat itu kadang sempat ada gesekan tuh ya Pak, sempat ya. Tapi tujuannya memang sebenarnya saya juga mau ya sepanjang kontrak itu saya pengen mengevaluasi, bukan evaluasi kan karena kata-katanya karena ahli kebijakan ya. Evaluasi yang dilakukan di akhir itu adalah evaluasi yang paling tidak bermanfaat. Evaluasi dilakukan sepanjang kontrak. Nah, ya, itu supaya Pak Rida dan tim dan saya pun juga pasti punya kekurangan. Saya dapat input juga dari Pak Rida. Sekarang ini kami masih bekerja sama ya Pak Rida. Mudah-mudahan lancar ya Pak. Dan tahun depan pasti masih untuk ini meskipun enggak sih kami masih ada kewajiban bersama. Terus dengan Mbak Lisa, masih saya lupa nih. Pak. Mas Yusuf, ya. Mbak Lisa juga kita ketemu dulu di mana Expo ya? Iya. Sama Mbak Asya ya. Sebenarnya udah tahu nama perusahaan udah lama, cuma baru kesempatan bekerja sama sekarang ya. Tapi mungkin bisa jadi sebelumnya dengan PPK lain sudah ya. Dan nama perusahaan Indonesia juga cukup dikenal, cukup ini juga. Mudah-mudahan bisa maju. Pak Marudi, dengan Mas siapa Mas? Beni Pak. Oke, Mas Beni. Kita lagi ketemu sekarang ya? Iya, alhamdulillah bisa ketemu. Ini luar biasa nih yang tadi produk kebanggaan juga di dalam negeri. Ini harus coba masuk ke katalog Pak, ya, supaya pangsa pasarnya bisa lebih luas. Terus saya juga mau nyapa yang ada di Zoom ini. Yang ada di Zoom ada Pak Nugroho Haryanto. Apa kabar Pak? Sudah kondisinya gimana? Kemudian beliau lagi kurang sehat nih. Beliau di Surabaya. Ini sudah kenal lama nih. Terima kasih Pak Astio. Sejak saya masih kurus ya Pak. Saya masih kecil, saya pernah kecil loh. Saya pengen sih kalau saya pernah kurus dulu. Ini beliau luar biasa, senior saya, guru saya juga di kemudian beliau konstruksi juga. Mudah-mudahan proyek kali ini bisa jalan lancar ya Pak, dan kondisi baru bisa membaik. Terus ada Pak Agung di PTK. Ya. Assalamualaikum Pak Satrio. Ini produk kebanggaan dalam negeri juga nih anak bangsa. Mudah-mudahan tambah maju ya Pak ya. Amin Pak Satrio, amin ya Rabbal alamin. Itu layanan bisa buka cabang Pak di kota-kota besar juga Pak. Siap Pak. Nah, bagus kan di luar Jogja kan Bapak Jogja ya? Iya, Jogja Pak, betul. Mudah-mudahan bisa buka cabang di tempat lain. Siap. Ada di Putra Sakti Perkasa ini mungkin Mbak Anggi ya? Iya Pak. Ya, Mbak Anggi mewakili PT Putra Sakti Perkasa. Ya, salam untuk jajaran pimpinan manajemen di sana. Iya Pak. Usahanya juga semakin maju. Sebenarnya kalau PT Putra Sakti Perkasa ini penyedia katalog lokal di mana Mbak? Sidoarjo ya? Iya di Sidoarjo. Kebetulan kami punya kantor BHP, Balai Harta Peninggalan itu posisinya di Kabupaten Sidoarjo. Jadi kita cari penyedia yang dekat, karena pertimbangan menghemat ongkos, menghemat biaya kirim. Terus juga ada PT MLA Trading Group, mohon maaf saya Pak. Saya ingat Iya Pak. Apa kabar Pak? Ya baik. Ya. Alhamdulillah. Nah, beliau ini baru kali ini ya Pak, baru kali ini kita jadi penyedia, tapi
Alhamdulillah komunikasinya baik. Iya betul Pak. Ya mudah-mudahan bisa terus lanjut Pak usahanya. Dan Amin. meskipun teman-teman ini pelaku usaha semua penyediaannya ada di luar Jakarta, nanti mungkin dapat proyek yang jauh dari lokasi harus bisa dimitigasi ya Pak. Bapak Ibu, resikonya harus dipikirkan. Syukur-syukur bisa buka cabang gitu di beberapa kota, jadi resikonya bisa semakin termitigasi. Saya kira itu sapaan saya kepada teman-teman. Saya ingin lagi persilakan lagi apakah ada pertanyaan, masukan atau saran. Bahannya konsumsinya sudah berapa? Sudah. Boleh dibagi aja mungkin? Ya, sudah setengah 12. Mohon izin Bapak Ibu, saya semua bisa sampai jam 12. Karena ya pertama nanti berdua udah pasti, terus saya harus pindah lokasi karena ada agenda rapat lain di Harmoni. Ada undangan sama ngomongin juga, tapi audiensnya gitu. Oh ini mah nggak dibungkus. Oh ini dibungkus sama pelatihan. Jadi ada pelatihan PBJ level 1. Jadi kalau PNS itu yang mau jadi Pokja, Wadah ya, BPK itu harus lulus PBJ level 1 dulu kan. Nah di agenda pelatihan itu ada materi pendidikan dasar yang diperlukan. Belum resmi ya, LKPP belum ngeluarin kurikulum resmi ya untuk materi itu. Sebenarnya sih nggak ada, pasti nggak ada. Dengan mengikuti aturan itu pasti kita apa namanya menjaga kita dari perilaku anti korupsi. Cuman butuh apa ya, sesi tersendiri supaya lebih ilmunya gitu ya. Apa itu bahayanya dan bagaimana? Kayak tadi kan kayak solusi kayak gini kan sebenarnya nggak ada tuh di kalau Bapak Ibu ikut pendidikan dasar anti korupsi silakan ya, kalau yang mau ikut itu ada di aclckpk.go.id gratis, masyarakat umum bisa ikut. Itu nggak ada materi kayak tadi, nggak ada materi yang melihat dari sudut pandang pelakunya, karena pelakunya bisa jadi melakukan itu bukan karena kehendak dia, bukan karena keterpaksaan dan lain-lain. Nah itu butuh sesi tersendiri untuk itu supaya bisa punya pendekatan yang tepat untuk mengantisipasi. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Silakan bagi yang mau menikmati makan siangnya di ruangan ini, saya persilakan. Saya juga masih makan siang sih di sini. Sampai nanti jam dulu ya, baru saya bergeser. Dan yang di Zoom meeting, mohon maaf, saya nggak bisa kirim makanannya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi nunggu makan dari dapur. Insya Allah nanti ada lain kesempatan kita undang. Saya pengennya tuh undangnya di hotel loh. Jadi sekali-kali kalau dulu mungkin kemarin-kemarin saya ditraktir, saya sekali-kali pengen traktir dia boleh ya. Akhirnya kan tapi di Batu sama negara gitu. Mudah-mudahan di tahun anggaran berikutnya di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya. Ini kebetulan ada Mas Cahyo nih, penggawanya nih, pembinaan pelaku usaha. Dia di seksi repotnya, seksi warung seksi warung. Mudah-mudahan bisa namanya kita bikin event lagi dan kalau bisa saya diundang gitu ya Mas Cahyo ya. Meskipun nggak jadi PPK ya kan. Oke. Ya saya kira itu, kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.